keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Askia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia hari ini kita membahas tentang suatu hal yang mungkin paling tidak disukai banyak orang. Sebagian banyak orang itu dikritik. Nah, gimana caranya ya? Kalau ini pada diri kita aja kayaknya sulit gitu untuk menerima kritikan. Ada loh yang kayak gitu. Apalagi saat ini datangnya dari orang tua pada anak. Pastinya dari orang tua itu adalah orang yang paling dipercaya oleh anak, orang yang paling yakin anak ini orang paling disayangi dia, tapi kita harus memberikan kritikan. Kritikan seperti apa yang akhirnya jadinya berdampak baik, justru bukan memberikan mental yang down buat dia. Kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mbak Ayu, hai, apa kabar? Aduh, hari ini bahasnya tentang mengkritik anak tuh gimana caranya. Sedangkan kita sebagai orang tua kadang-kadang sulit juga loh menerima kritikan dari orang luar. Nah, ini dari orang terdekat, yaitu dari ibunya, ayahnya pada anaknya. Sebenarnya boleh nggak sih mengkritik anak? Boleh, tapi caranya harus tepat. Sehingga kemudian justru kritik itu pada akhirnya membuat sesuatu yang konstruktif untuk anak, bukan justru menghancurkan anak atau kritik yang bersifat destruktif. Jadi kan ada dua, ada kritik yang konstruktif yang pada akhirnya output dari kritik tersebut membawa perbaikan perilaku pada anak dan kemudian menimbulkan insight bagi anak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi tanpa kemudian menyakiti harga diri anak. Tapi ada juga kritik yang sifatnya destruktif, yang perubahan perilakunya nggak dapat, tapi kemudian dimaknai oleh anak sebagai satu yang menghancurkan harga dirinya, sesuatu yang saya nggak disayang, saya disalahkan melulu gitu. Sehingga pada akhirnya tujuannya itu nggak tercapai. Nah, di situ sebetulnya peran cara menyampaikannya harus seperti apa. Kalau kritik boleh atau enggak? Boleh gitu. Beda nggak sih mengkritik sama memarahi? Ini kan sebenarnya kadang-kadang kontennya bisa sama, tapi caranya berbeda gitu. Benar. Kalau kemudian memarahi itu kan biasanya ungkapan marah kemudian tidak disertai masukan. Ya. Nah, sementara kritik itu kalau sifatnya membangun adalah ada hal yang kurang dan kemudian diberikan masukan untuk diperbaiki. Nah, kadangkala karena state of emotion orang tua itu negatif pada saat menyampaikan kritik itu, kritik disertai dengan marah-marah. Jadi marah, abis itu mengkritik. Marah, mengkritik. Akhirnya kan tujuan komunikasinya jadi blunder, nggak jelas gitu loh. Sebenarnya ini sedang marah, sedang memberikan masukan atau apa gitu. Kadang orang tua defense-nya adalah saya lagi ngasih masukan demi kebaikan anak. Nanti kalau nggak dikasih tahu terus-terusan jadi kayak begitu gitu kan. Tapi kan tetap juga caranya harus seperti apa sehingga yang dimaksud orang tua tuh nyampe gitu ke anaknya gitu. Nah, ini mulai usia berapa sih kita bisa mulai melakukan kritik pada anak? Sebetulnya dari usia anak-anak paham untuk berkomunikasi, caranya seperti apa, memperbaiki anak itu harusnya bagaimana. Itu nggak apa banget dilakukan gitu dari mulai usia 4 tahun, 5 tahun, kemudian anak diberitahu melakukan sesuatu yang lebih baik itu harusnya bagaimana. Itu nggak apa-apa untuk dilakukan. Cuma mungkin caranya yang harus diperhatikan supaya kemudian itu tidak membuat anak merasa disalahkan. Jadi kayak misalnya satu kejadian di mana anak melakukan kesalahan, kemudian kata-katanya itu diawali dengan ya kakak ini jadi jatuh. Nah, itu kan sudah ada statement menyalahkan terlebih dahulu. Di awal Di awal akan berbeda dengan ada apa kak gitu kan. Oh, jatuh ya gitu. Tadi kenapa gitu? Ini nggak sengaja tumpah. Oh ya. Tadi memang gimana? Ini kepleset gitu. Oh, pegangnya kurang kencang ya. Spesifik. Oh, pegangnya kurang kencang ya. Nah, itu kan di situ spesifik. Kemudian diberikan statement lagi. Besok pegangnya lebih kuat. Nah, itu kan ada statement yang jatuh karena apa? Oh, dia anak mengevaluasi sendiri. Tadi pegangnya nggak kencang. Oh, pegangnya kurang kencang ya. Jadi besok pegangnya lebih kuat ya. Nah, di situ anak belajar bahwa oh, tadi salah karena megangnya nggak kencang. Akhirnya jadi tumpah. Besok pegangnya lebih kencang lagi supaya tidak tumpah. Itu kan masuk gitu. Jadi tidak diawali dengan kakak sih tumpah semua deh, karpet mama jadi basah semuanya gitu kan. Ini siapa yang mau bersihin? Nggak masuk gitu. Nggak begitu caranya ya. Justru yang kondisi gitu anak cuma merasa oke, salah, aku salah terus begitu ya. Jadi sebenarnya harus diajak untuk sama-sama oke, kalau ada kesalahan kita gimana ya perbaikinnya. Seperti itu kritis. Iya, betul. Jadi memang kita mengajak anak untuk kalau bisa malah ketika anaknya sudah sampai ke tahapan yang bisa diajak diskusi, kayak kelas 3 SD-an gitu ya, SD menengah menjelang besar, SD besar, itu udah bisa ditanya. Jadi harusnya gimana kak? Menurut kakak gimana? Gitu. Itu yang biarkan inisiatif itu muncul dari dia untuk dia menyelesaikan sendiri. Oh, harusnya seperti ini. Oh, harusnya begini. Oh, harusnya aku lakukan ini.
Kalau emang itu bagus, oke, appreciate, oke, berarti kakak sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya memang ternyata itu tidak tepat atau kira-kira kayaknya masih ada ide-ide yang harus kita tambahin nih, apalagi kak? Apalagi deh, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan gitu. Apalagi yang misalnya sebelum dilakukan tuh biasanya kita review dulu, apalagi yang diambil pelajaran dari ini. Nah itu ditanya dulu, dia dapat lesson learn nggak dari kesalahannya dia. Kemudian setelah dapat lesson learn dari itu, baru kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang dari situ saat ada kesalahan, karena memang harusnya kesalahan itu diperbaiki, bukan hanya disalahkan lalu jadinya seperti dirundung saja begitu ya. Iya benar. Ini yang harus kayaknya PR juga harus benar-benar, kadang mungkin out of control orang tua juga. Benar. Itu pentingnya mengelola juga emosi si orang tua saat menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Kita nanti lanjut lagi ya Mbak Ayu ya. Kayaknya banyak banget yang harus jadi catatan. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.